Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 5 dan tugas dari week 5. Oke, yang pertama tema alinea, pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang buruk terhadap investasi. Untuk jenis alineanya, pengembang. Yang berikutnya posisi kalimat topik, paragraf induktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangan, sebab akibat, kalimat topik, investor akan memilih untuk tidak melakukan investasi di saat pandemi karena bergantinya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain. Untuk subjeknya investor, untuk predikatnya memilih dan melakukan, untuk objeknya investasi, keterangan waktunya di saat pandemi. Untuk gagasan penjelasnya, yang pertama gagasan 1, pandemi COVID menyebabkan dampak yang mengerikan. Gagasan 2, masyarakat memutuskan untuk jadi berhati-hati dalam melakukan investasi. Untuk yang ketiga, gagasan ketiga, pandemi ini juga sangat berdampak terhadap proyeksi pasar. Dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang mengerikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga berdampak terhadap investasi yang membuat masyarakat memutuskan untuk jadi sangat hati-hati dalam melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat berdampak terhadap proyeksi pasar. Investor akan memilih untuk tidak melakukan investasi di saat pandemi karena bergantinya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain. Untuk kesesuaian dengan persyaratan alinea, yang pertama memiliki kesatuan paragraf, yang kedua terdiri atas 4 kalimat dalam satu alinea, yang terdiri dari 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Kepaduan atau koherensinya, yang pertama ada akibat atau hasil, yaitu jadi, dan tujuannya untuk. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tema alinea kinerja BUMDes tidak memiliki peran besar, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi argumentatif, metode pengembang sebab akibat, kalimat topik, pemerintah meneliti kinerja BUMDes yang dinilai tidak memiliki peran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Gagasan penjelas, peran BUMDes yang tidak besar beberapa tahun terakhir. Yang kedua, tujuan BUMDes yang didukung oleh pemerintah kabupaten serta kota. Yang ketiga, BUMDes tidak memenuhi kriteria dan tujuan. Yang keempat, keberadaan BUMDes yang tidak berpengaruh banyak. Kelengkapan kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Pemerintah meneliti kinerja BUMDes yang dinilai tidak memiliki peran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. BUMDes sendiri bertujuan untuk upaya penguatan kapasitas atau kemampuan masyarakat desa dengan didukung pemerintah kabupaten serta kota. Namun, BUMDes tidak memenuhi kriteria dari tujuan awal dirinya, seperti pada pembangunan fisik yang melibatkan BUMDes. Ada atau tidaknya BUMDes tidak berpengaruh banyak pada pembangunan fisik, sehingga pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan pun tidak memiliki pengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kalimat pertama, pemerintah meneliti kinerja BUMDes yang dinilai tidak memiliki peran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Kalimat kedua, BUMDes sendiri bertujuan untuk upaya penguatan kapasitas atau kemampuan masyarakat desa dengan didukung pemerintah kabupaten serta kota. Kalimat ketiga, namun BUMDes tidak memenuhi kriteria dari tujuan awal berdirinya seperti pada pembangunan fisik yang melibatkan BUMDes. Kalimat keempat, ada atau tidaknya BUMDes tidak berpengaruh banyak pada pembangunan fisik, sehingga pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan pun tidak memiliki pengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kalimat pertama, angka kesenjangan ekonomi melebar antara masyarakat kaya dan miskin di tengah pandemi COVID-19. Kalimat kedua, sistem ekonomi Indonesia disebut tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Kalimat ketiga, Kementerian PPN atau Bappenas mengatakan bahwa akibat pandemi COVID-19,
ada 26% tulang punggung keluarga yang berhenti bekerja dan 50% mengalami penurunan pendapatan. Kalimat keempat, peningkatan pendapatan pada masyarakat golongan menengah ke atas menjadi sisi lain dari Kementerian PPN atau Bappenas. Untuk rancangan alineanya, yang pertama ada tema, yaitu kesenjangan ekonomi, jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya ekspositoris, kemudian metode pengembangannya sebab akibat, kemudian kalimat topiknya, subjek, angka kesenjangan ekonomi, predikat melebar, objek antara masyarakat kaya dan miskin, keterangan di tengah pandemi COVID-19. Gagasan kalimat kedua, yaitu sistem ekonomi Indonesia. Gagasan kalimat ketiga, pengangguran akibat COVID-19. Gagasan kalimat keempat, pendapatan masyarakat golongan menengah. Untuk kelengkapannya, ada 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Kalimat pertamanya, pasar modal sering dijadikan sebagai tolak ukur kondisi ekonomi suatu negara. Kalimat kedua, investasi di pasar modal tidak terlepas dari banyaknya risiko yang ada dan dipengaruhi oleh keadaan negara dari berbagai sektor bidang. Kalimat ketiganya, menurut Wimbo Santoso, selama hampir 2 tahun pasar modal menjadi salah satu faktor bekal untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Kalimat keempatnya, data mengenai aktivitas perdagangan saham di akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan secara positif dari kinerja IHSG yang cenderung stabil dan meningkat pada triwulan 3. Untuk tema alineanya, yaitu pasar modal, jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topik induktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangannya umum khusus, kalimat topik, data mengenai sebagai subjek, aktivitas pada predikat, perdagangan saham sebagai objek, akhir tahun 2021 sebagai keterangan, menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan secara positif dari kinerja IHSG yang cenderung stabil dan meningkat pada triwulan 3 sebagai pelengkap. Gagasan penjelasnya, gagasan 1 yaitu pasar modal tolak ukur kondisi ekonomi, gagasan 2 resiko investasi di pasar modal, gagasan 3 faktor bekal pemulihan ekonomi, gagasan 4 data mengenai aktivitas perdagangan saham. Kelengkapannya, kalimat 1 utama dan 3 kalimat penjelas. Kesatuannya membahas mengenai investasi di pasar modal saja. Kepaduannya menggunakan repetisi yaitu pasar modal, frasa penghubung yaitu untuk. Perkenalkan, nama saya Christian Jonas dengan P130220335. Yang pertama, terdapat kalimat 1 yaitu kebijakan insentif pajak merupakan upaya pemerintah di bidang perpajakan dalam pemulihan ekonomi nasional. Kalimat 2, kebijakan insentif pajak bertujuan untuk menyokong pergerakan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi COVID-19. Untuk kalimat yang ketiga, kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 86 tahun 2020. Kalimat 4, aturan ini merupakan revisi dari aturan PMK sebelumnya, yaitu PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Kalimat kelima, 5 kebijakan insentif pajak tersebut adalah insentif PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, angsuran PPh pasal 25, pajak UMKM, dan PPN. Selanjutnya untuk tema alineanya yaitu kebijakan insentif pajak. Jenis alineanya yaitu pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan alinea yaitu umum khusus, kalimat topiknya ialah kebijakan insentif pajak sebagai subjek merupakan predikat upaya pemerintah sebagai objek di bidang perpajakan keterangan dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai pelengkap. Untuk gagasan penjelasnya, gagasan pertama ialah tentang latar belakang adanya kebijakan insentif pajak. Gagasan kedua yaitu tujuan adanya kebijakan insentif pajak. Gagasan ketiga, peraturan tentang kebijakan insentif pajak. Gagasan keempat, asal peraturan kebijakan insentif pajak. Gagasan kelima, jenis kebijakan insentif pajak. Untuk kelengkapannya,
Dalam satu alinea terdapat setidaknya satu kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Jadi kalimat pertamanya adalah sektor industri dianggap menjadi sektor yang akan membawa perubahan bagi sektor lainnya. Kalimat keduanya, barang yang dihasilkan sektor industri memiliki tingkat harga tukar yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Kalimat ketiga, barang dengan aneka ragam membuat sektor ini mendapat tingkat harga tinggi. Lalu kalimat keempat, para pelaku bisnis lebih menyukai sektor industri karena mendapat keuntungan yang lebih besar. Lalu tema alineanya adalah keuntungan sektor industri. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi argumentatif, metode pengembangan definisi, kalimat topiknya, sektor industri dianggap menjadi sektor yang akan membawa perubahan bagi sektor lainnya. Lalu gagasan penjelas. Yang pertama ada sektor lainnya akan menyusul keberhasilan sektor industri. Gagasan keduanya, hasil yang diperoleh sektor industri lebih menguntungkan. Gagasan ketiga, aneka macam barang menjadi faktor keuntungan tersebut. Gagasan keempat, pelaku bisnis lebih senang berkecimpung di sektor industri. Yang pertama, tema alinea, perspektif keterlibatan keluarga dalam perusahaan. Yang kedua, jenis alinea, pembuka. Yang ketiga, posisi kalimat topik, deduktif. Yang keempat, sifat isinya, deskriptif. Yang kelima, metode pengembangan, klasifikasi. Yang keenam, kalimat topik. Perusahaan keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan perspektif keterlibatan keluarga. Yang ketujuh, gagasan penjelas. Gagasan pertama, pembagian perspektif. Gagasan kedua, efisiensi argumen. Gagasan ketiga, potensi terhadap produktivitas. Gagasan keempat, perilaku penghindaran risiko. Gagasan kelima, akibat perilaku penghindaran risiko. Yang ke-8, kelengkapan. Alinea ini terdiri dari satu kalimat topik serta 5 kalimat penjelas. Maka alinea ini sesuai dan memenuhi persyaratan alinea. Perusahaan keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan perspektif keterlibatan keluarga. Pada dasarnya, perspektif keterlibatan keluarga dibagi menjadi dua. Perspektif yang pertama berkaitan dengan efisiensi argumen, yang mana perusahaan akan mengarah untuk jangka panjang. Hal ini berpotensi besar terhadap produktivitas, kemampuan milik perusahaan. Selanjutnya, ada perspektif kedua yang mengidentifikasi bahwa perusahaan keluarga condong memiliki perilaku penghindaran risiko. Akibatnya, perusahaan bisa saja memiliki rasa takut untuk berubah dan rentan mengalami gangguan di antara konflik keluarga. Kalimat pertama, perusahaan keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan perspektif keterlibatan kepala gerak. Kalimat kedua, pada dasarnya, perspektif keterlibatan keluarga dibagi menjadi dua. Kalimat ketiga, perspektif yang pertama berkaitan dengan efisiensi argumen, yang mana perusahaan akan mengarah untuk jangka panjang. Kalimat 4, hal ini berpotensi besar terhadap produktivitas kemampuan milik perusahaan. Kalimat 5, selanjutnya ada perspektif kedua yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan keluarga condong memiliki perilaku penghindaran risiko. Kalimat 6, akibatnya, perusahaan bisa saja memiliki rasa takut untuk berubah dan rentan mengalami gangguan di antara konflik keluarga.